Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Atika Purnamasari dengan NPM B1A022436. Di sini saya akan membuat tugas video. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan saya membuat tugas presentasi video ini. Selain untuk mendapatkan nilai tugas dari mata kuliah Hukum Pidana Internasional, saya juga ingin memberikan sedikit penjelasan tentang hukum pidana internasional dan pelanggaran HAM berat. Dan juga saya ingin menambah lagi wawasan serta ilmu dan dasar-dasar hukum yang belum saya ketahui tentang hukum pidana internasional dan pelanggaran HAM berat ini. Baiklah, saya akan membahas dari slide pertama, yaitu pendahuluan pentingnya peradilan internasional. Sepanjang sejarah umat manusia, kita telah menyaksikan tragedi-tragedi besar yang melampaui batas kemanusiaan. Holocaust yang menewaskan jutaan orang Yahudi, pembantaian brutal di Rwanda yang menyisakan luka mendalam di Afrika, dan konflik di Bosnia yang merenggut ribuan nyawa. Semuanya menunjukkan satu hal: ketika hukum nasional gagal, dunia tidak boleh diam. Kejahatan yang sangat kejam dan sistematis semacam ini memerlukan mekanisme keadilan yang tidak dibatasi oleh wilayah negara. Peradilan internasional hadir sebagai respon terhadap kenyataan pahit ini. Ia mewakili konsekuensi global bahwa ada jenis-jenis kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Ia juga menandai era baru dalam hubungan antar negara, di mana perlindungan terhadap martabat manusia menjadi tanggung jawab bersama. Dengan peradilan internasional, komunitas global menyatakan bahwa kekuasaan tidak lagi bisa dijadikan tameng untuk lolos dari keadilan. Lalu kita masuk ke slide kedua, yaitu membahas tentang sejarah dan awal perkembangan. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia terguncang oleh skala kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai tanggapan pengadilan militer internasional di Nuremberg dan Tokyo dibentuk untuk mengadili para penjahat perang dari blok poros. Ini adalah langkah berani dalam sejarah hukum internasional, karena untuk pertama kalinya para pemimpin negara, jenderal, dan pejabat tinggi diajukan ke pengadilan atas kejahatan terhadap umat manusia. Yang paling revolusionernya adalah dari pengadilan ini adalah pengakuan bahwa individu tidak peduli seberapa tinggi jabatannya bisa bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan internasional. Prinsip individual criminal responsibility ini menjadi warisan penting untuk kita menandai berakhirnya di era di mana negara dan keadilan. Pengadilan ini membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut sistem hukum pidana internasional. Lalu untuk slide ketiga membahas tentang pembentukan International Law Commission atau biasa dipanggil dengan ILC. Untuk memperkuat kerangka hukum internasional, pada tahun 1947 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk International Law Commission atau ILC. Tujuannya adalah menyusun dan mengkodifikasi prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk hukum pidana internasional. Salah satu tonggak pentingnya adalah Draft Code of Criminal Against Peace and Security Making pada tahun 1146. Kode ini menetapkan 5 kategori kejahatan internasional berat, termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan perang, agresi, dan terorisme. Ini bukan sekedar dokumen hukum saja, tapi manifestasi tekad global untuk menciptakan dunia di mana pelaku kekejaman tidak bisa lagi bersembunyi di balik kedaulatan negara. Dokumen ini juga menjadi fondasi bagi lahirnya
berbagai pengadilan HAM internasional dan hibrida yang kita bahas nanti. Di slide keempat, tentang hak asasi manusia dan kategori pelanggaran HAM berat. HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang hanya karena ia adalah manusia. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pelanggaran HAM termasuk dalam kejahatan berat. Pelanggaran HAM berat memiliki karakteristik khusus, dilakukan secara sistematik, meluas, dan dengan tujuan yang disengaja, biasanya untuk menindas, menghilangkan, atau menghancurkan kelompok tertentu. Inilah yang membedakan dari pelanggaran biasa. Misalnya penyiksaan dilakukan aparat negara terhadap suatu orang adalah pelanggaran HAM. Tapi jika penyiksaan ini dilakukan terhadap ribuan orang secara berencana dan sistematik, maka masuk kategori pelanggaran HAM berat. Kategori ini juga mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang semuanya memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap korban, tapi juga terhadap perdamaian dan stabilitas dunia. Lalu kita akan masuk ke slide kelima, yaitu fungsi dan peradilan HAM internasional. Peradilan HAM internasional memainkan peran yang sangat penting. Pertama, ia mengadili, memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya. Dalam banyak kasus, sistem hukum nasional yang memberikan perlindungan atau bahkan ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Disinilah peradilan internasional menjadi harapan terhadap para korban. Kedua, peradilan ini memiliki fungsi preventif dengan mengadili dan menghukum pelaku. Pesan jelas dikirimkan, kejahatan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Ini menciptakan efek jerah yang penting dalam menjaga perdamaian. Dan ketiga, peradilan ini menunjukkan bahwa komunitas internasional peduli dan adalah simbol bahwa dunia tidak akan tinggal diam saat kekejaman terjadi. Fungsi simbolik ini tidak boleh diremehkan karena ia memperkuat norma-norma hukum dan etika global. Lalu, saya akan membahas lebih lanjut tentang genosida. Di slide 6 ini, kita akan membahas tentang genosida adalah kejahatan yang paling ekstrim karena bertujuan untuk memusnahkan satu kelompok secara total atau sebagiannya. Kelompok ini bisa berdasarkan ras, etis, agama, dan bangsa. Bentuk-bentuk genosida tidak selalu berupa pembunuhan massal, bisa juga berupa pemindahan paksa anak, penghancuran budaya, atau sterilisasi paksa yang bertujuan untuk menghilangkan eksistensi kelompok tersebut. Beberapa kasus yang paling terkenal termasuk Holocaust oleh rezim Nazi, pembantaian etnis Tutsi di Rwandan pada tahun 1994 di Myanmar. Juga terdapat krisis kemanusiaan Rohingya yang dibantai oleh di Myanmar. Dalam semua kasus ini, ideologi kebencian politik, diskriminatif, dan imunitas menjadi bahan bakar utama terjadinya genosida. Dunia hanya bekerja dari kasus-kasus ini agar tidak mengulang tragedi serupa. Dan di slide ke-7, dasar hukum genosida. Genosida didefinisikan secara formal dalam Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide pada tahun 1948. Konvensi ini lahir sebagai refleksi langsung terhadap Holocaust dan menjadi instrumen hukum internasional pertama yang mengatur secara spesifik tentang kejahatan ini.
Dalam konvensi ini, negara-negara diharuskan untuk tidak hanya menghukum pelaku genosida, tetapi juga mencegah sejak dini. Kemudian pada tahun 1998, status Roma memperkuat prinsip ini dengan menjadi genosida sebagai salah satu core crime yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Ini menunjukkan bahwa genosida bukan hanya tragedi moral, tapi juga kejahatan hukum yang wajib ditindak secara internasional. Lalu di slide keempat, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini meliputi beberapa dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak mensyaratkan adanya niat untuk memusnahkan kelompok tertentu, namun ia tetap mencerminkan pelanggaran luar biasa karena dilakukan secara sistematik dan memperluas terhadap penduduk sipil. Tindakan ini bisa berupa pembunuhan, penyiksaan, pembudakan, dan kekerasan seksual dan penghilangan paksa. Pengadilan Internasional untuk bekas Yugoslavia atau ICTY dan untuk Rauda ICTR telah memperluas pemahaman kita tentang kejahatan ini. Misalnya dalam kasus Yugoslavia, kekerasan seksual digunakan sebagai senjata perang. Ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan bisa menggunakan berbagai metode, selama ada pola sistematis dan targetnya adalah penduduk sipil. Lalu di slide 9 kita akan membahas tentang kejahatan perang dan agresi, yang mana kejahatan perang mencakup pelanggaran serius terhadap hukum humanitar internasional, khususnya Konvensi Jenewa. Contohnya termasuk menyerang warga sipil, merusak rumah sakit, menggunakan senjata terlarang, atau menyiksa tawanan. Kejahatan ini biasanya terjadi dalam konteks konflik bersenjata, baik internal maupun internasional. Sementara itu, kejahatan agresi adalah penggunaan kekuatan militer secara tidak sah oleh salah satu negara terhadap negara lain. Ini dianggap sebagai pelanggaran paling serius terhadap piagam PBB. Serangan militer Rusia terhadap Ukraina pada 2022 misalnya kembali mengangkat urgensi untuk mengkaji dan menegakkan aturan tentang kejahatan agresi agar hukum internasional tetap relevan dan tegas. Lalu di slide 10 kita akan membahas tentang ICC atau biasa disebut dengan International Criminal atau Court. ICC adalah pengadilan pidana internasional permanen yang berkedudukan di Den Haag, Belanda berdasarkan Statuta Roma 1998. ICC mulai beroperasi pada 2002 dan memiliki kewenangan untuk mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Meskipun ICC merupakan simbol penting dalam perjuangan global melawan imputasi, tantangan tetap besar. Beberapa negara besar tidak menjadi anggota sehingga yurisdiksi ICC terbatas. Namun kehadirannya tetap krusial karena ia menyediakan forum permanen yang bisa bertindak ketika sistem nasional gagal. Ia juga mendorong reformasi hukum di berbagai banyak negara anggotanya. Dan di slide 11 saya akan mengangkat kasus, yaitu studi kasus tentang Omar al-Bashir. Kasus Omar al-Bashir menyoroti dinamika kompleks antara politik kekuasaan dan hukum internasional. Sebagai presiden Sudan, ia didakwa oleh ICC atau genosida
dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur yang menyebabkan lebih dari 300.000 kematian dan jutaan pengungsi. Meskipun surat perintah penangkapan telah dikeluarkan sejak tahun 2009, al-Bashir tetap bebas selama bertahun-tahun, bahkan mengunjungi beberapa negara anggota ICC tanpa ditangkap. Ini menunjukkan keterbatasan ICC dalam pelaksanaan putusannya. Namun, kasus ini juga menjadi simbol penting bahwa tidak ada pemimpin yang benar-benar kebal atas hukum. ICC telah menciptakan presiden bahwa jabatan tidak melindungi dari tanggung jawab atau kejahatan luar biasa. Dan di slide kedua adalah peradilan campuran atau hybrid tribunals. Peradilan campuran muncul sebagai suatu inovatif di negara-negara yang baru pulih dari konflik, di mana sistem hukum domestik belum mampu memutuskan pelanggaran berat. Model ini menggabungkan unsur internasional dan lokal, baik dari segi hukum maupun kepegawaian. Contohnya termasuk pengadilan khusus Sierra Leone atau yang mengadili kejahatan selama perang sipil, serta panel kejahatan serius di Timur Leste menangani kekejaman tahun 1959. Model hybrid ini lebih fleksibel dan konsensional karena mempertimbangkan realitas lokal namun tetap memegang standar internasional. Ia menunjukkan bahwa keadilan bisa hadir dalam berbagai bentuk selama ada komitmen yang nyata. Lalu, tantangan dan kritik di slide 13 menjelaskan tentang tidak adanya sistem yang sempurna dan peradilan internasional pun tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama adalah ketidakseimbangan antara negara maju dan negara berkembang. Banyak tokoh dari negara-negara Afrika yang diadili, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara kuat seperti lolos dari perhatian. Selain itu, karena tidak memiliki kekuatan polisi, pengadilan seperti ICC bergantung pada kerjasama negara untuk menangkap pelaku. Penolakan beberapa negara besar terhadap Statuta Roma juga menunjukkan adanya tarik ulur kepentingan politik. Namun, tantangan ini hanya dijadikan peluang untuk memperkuat sistem, bukan alasan untuk menyerah. Namun, tanpa sistem peradilan internasional, kejahatan luar biasa bisa kembali berulang dan terus menjadi tabiat dan warisan negara. Slide keempat yaitu penutup dan refleksi. Jadi, pada akhirnya peradilan internasional adalah wujud nyata dari tekad umat manusia untuk menolak kejahatan luar biasa. Ia bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga soal memulihkan martabat korban dan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Meskipun jalan masih panjang dan penuh tantangan, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan proses dan progres yang sangat penting. Kini tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar peradilan internasional tetap hidup dan efektif, tidak hanya lewat hukum tetapi juga melalui pendidikan, advokasi, solidaritas global, serta karena selama keadilan belum ditegakkan bagi semua, maka tugas kita belum selesai. Itu saja presentasi dari saya, Putri Atika, dalam membuat video hukum pidana internasional pelanggaran berat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Dan saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam membuat video ini, serta sumber-sumber referensi yang saya ambil untuk menjelaskan pembahasan dalam video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
subscribe semuanya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.